para sunnah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudi khususan sayyidina wa karamah rasulullah ali sayyidina sallallahu alaihi wa zahra sayyidina wa imam syafi'i nabi malik hambali ya nawi rabi jamil buqala hadisin wal qur'an wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha sayyidina muhajir ahmad isa baking karna muhammad wali asuni abure jemain semail arwah walidina matina wa ajdadina masyaina wa jami'il muslimina muslimat anallaha yaghfiru lahum wa yarhamu ya'li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bihi bid daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjutannya halaman 21. Babun majaa fi man bada bil khairi liyastanna bihi. An Jaririn qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyan kusa min auzarihim syai'un. Wa fi riwayatin man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha fi hayatihi wa ba'da mamatihi hatta tatruka wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi ismuha. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di kana lahu minal ajri mislaman amila biha min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'un. Man ibtada'a bid'atan dalalatin man ibtada'a bid'atan dalalatan la yardahallahu wa rasulah kana alaihi misla asami man amila biha la yankusu zalika min auzarin nasi syai'a. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu anna hadzal khabara ghazainu walidhalika walitil kal khazainu mafatihun fatuba li abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khairi mughlaqan lisyarri wa wailun lil abdi ja'alahu Allahu miftahan lisyarri mughliqan lil khairi wallahu a'lam. Ya, lanjutan bacaan kita ya masih ya membicarakan babnya tentang keutamaan ya daripada ya masalah ilmu nih. Ya, bab berikut babun majaa fiman bada bil khairi liyastanna bihi. Ya, ini bab menjelaskan ya apa yang datang dalam bab ini, yaitu fiman bada bil khairi, yaitu bagi orang yang menzahirkan kebaikan. Ya, kita nampakkan, kita zahirin ya kebaikan. Tujuannya liyastanna bihi, supaya ya diikutin dengan
dengan perbuatan itu ya yang kita nampakkan gitu ya. Jadi kita kerjain ini suatu kerjaan yang sunnah ya, yang Rasulullah ya, kebaikan dah ya kita kerjakan. Nah tujuan kita ya supaya orang pada ngikutin, hidupin di sunnah gitu ya. Nah ini ya judulnya. Nah hadisnya ya, an Jabirin qala, dari si Jabir ya, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya, kata Jabir, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa orang yang mensunahkan, menjalanin di dalam Islam ini satu sunnah yang baik ya, satu ya perbuatan yang baik, falahu ajruha, maka bagi orang itu pahalanya ya, pahala melaksanakan kebaikan satu ya, karena dia kerjain ya, kita kerjain nih satu kerjaan yang sunnah ya, sunnah ya, yang kerjaan yang baik. Nah itu yang ngerjain dapat pahala. Nah kemudian di samping itu nanti dia dapat lagi wa ajruman amila biha, dan dia mendapatkan pahala dari orang yang ngamalinnya ya, kita kerjain. Nah kemudian orang ngikutin tuh ya, ngamalin, kita dapat tuh kita ya. Nah amal biha mimba dihi, sesudah dia tuh, min ghairi ayan kusa min ujurihim sayun, tanpa ya, mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. Artinya pahala orang yang kerjain ngikutin itu nggak kurang gitu ya. Jadi kita kerjain nih suatu kerjaan yang baik gitu ya, kita dapat pahala. Nah kemudian ada orang yang ngikutin ini kebaikan kerjain, nah kita dapat tuh ya. Nah gitu ya, pahala orang itu berapa banyak orang yang ngerjain, nah kita dapat. Nah orang yang ngerjain itu kan dapat pahala dia nggak kurang gitu ya. Nah itu ya, itu yang dikatakan liyastanna begitu ya, baik ikutin gitu ya. Nah ya, ujurihim say'an tuh ya, mana milabiha gitu. Nah waman sanna fil islami sunnatan sayiatan ya, siapa orang yang melaksanakan dalam Islam ini satu sunnah ya, artinya satu jalan yang buruk, kana alaihi wizruha, maka dia itu dapat dosanya, wa wizruman amila biha, dan dapat dosa dari orang yang ngerjainnya, ikutin dia tuh, min ghairi ayan kusa min azwa awzarihim, tanpa mengurangi daripada ya dosa mereka sedikit pun ya. Jadi kita kerjakan suatu kerjaan yang jelek, yang dosa, orang ngikutin, nah kita dapat pahalanya tuh ya. Nah ya dapat saham ya dari orang ya yang ngerjain tuh gitu. Nah orang itu nggak dikurangin dosanya. Nah gitu ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang menjalankan suatu sunnah yang baik, falahu ajruha, maka dia itu dapat pahalanya tuh dari kebaikan itu, wa ajru man amila biha, dan dia dapat pahala orang yang ngerjakan dengan kerjaan itu, fi hayatihi, di waktu hidup orang itu, wa ba'da mamatihi, dan sesudah matinya. Ya, jadi kalau kita kerjakan satu kerjaan nih kebaikan, orang ngikutin, kita dapat pahala. Nah, ya itu selamat tuh kita masih hidup ya. Artinya kita hidup itu udah dapat pahala dari orang itu, dan juga wabak damamatihi, sesudah kita matinya nih gitu. Hatta tatruka ya, sehingga dia tinggalkan tuh. Ya, kalau dia nggak kerjain, nah baru nggak dapat gitu ya. Nah itu ya, nih ya kerjaan-kerjaan yang baik gitu ya, kalau kita kerjain orang ngikutin, nah ya masih hidup aja gitu udah dapat ya. Nah nanti mati gitu juga ya. Nah sampai kapan tuh? Sampai itu orang tinggal nggak kerjain katanya. Nah itu ya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi ismuha, siapa yang melaksanakan suatu sunnah kerjaan yang buruk, maka dia itu mendapat dosanya gitu ya. Sama ya, jadi kerjaan yang buruk nih kita kerjain ya, yang dosa, nah dapat dosanya, dan dosa orang yang ngerjain sama. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di, siapa orang yang menghidupkan satu sunnah dari sunnahku yang udah dimatikan sesudah saya tuh.
ya artinya sunnah yang Nabi kerjain sekarang kita hidupin, ya yang orang-orang udah pada nggak kerjain, ya dimatiin tuh. Kana lahu minal ajri, maka adalah bagi orang yang menghidupkannya itu pahala mislaman amila biha, yaitu seperti ya orang yang amalin dengan sunnah tersebut, min ghairi ayyan kusa min ujurihim, tanpa mengurangi dari ya pahala mereka sedikit pun. Nah, ya, ini kalau kita menghidupkan suatu sunnah yang ya sunnah Rasulullah tapi orang udah nggak ya kerjain, orang udah nggak kerjain, kita hidupin, nah kita dapat. Dalam hadis yang lain tuh mendapatkan di pahala 100 orang yang mati syahid gitu ya, man ahya sunnati wa ba'da mati tuh ya. Nah, ya. Nah itu palahu mi'atu ajri syahidin itu ya, dapat pahala 100 orang mati syahid ya. Ya sunnah yang Rasulullah kerjain nih ya, dalam sholat, dalam apa aja ya gitu kan ya, dalam sholat kan itu ya kerjain ya, umpama bersiwak orang banyak nggak bekerjain, nah kita kerjain orang ya, nah gitu, apalagi orang nurutin ya, orang ngikutin, nah dapat pahala dari orang itu, nah kita dapat pahala ya orang mati syahid tuh ya, nah gitu 100 mati syahid. Kalau tuh sunnah yang Rasulullah udah apa tuh ya, sunnah-sunnahnya nggak apa yang udah orang pada tinggal gitu ya, nggak ya dikerjain, nah sekarang kita hidupin ya supaya orang pada kerjain lagi ya, atau kita hidupin gitu ya. Kayaknya memang berat ya ngerjakan sunnah-sunnah ya, apalagi yang orang jarang kerjain kan, nah gitu ya. Nah itu ya, nah itu yang Nabi kata at-tamassuku bis sunnah kal mutamasik bil jamrati, orang yang pegang teguh sunnahku itu sama seperti orang yang megang bara gitu ya, pegang bara ya, dipegang panas ya, dilepas sayang gitu ya, sunnah itu kan ya. Nah ya kita pegang ke apa tuh ya, sunnah-sunnah Nabi kita kerjain, kita pegangin panasnya apa orang katain ya, kan panas tuh ya gitu kan ya, kuping kita denger tuh panas, nah ya, nah kemudian ya kalau kita lepas kita nggak kerjain gimana, sayang kan. Nah, ini kerjaan yang sunnah gitu ya tuh ya, tuh Nabi kata tuh ya, di akhir zaman begitu kalau orang yang pegang tuh ya sunnah Nabi begitu ya, berat gitu, tapi nilai dapat pahalanya. Nah itulah ya, dalam hadis yang lain sini katakan 100 orang mati syahid itu ya. Hanya ya di dalam kerjaan-kerjaan yang baik itu kalau ada tuh ya suatu ya kerjaan yang baik yang orang udah pada nggak kerjain itu, nah itu bagus kita ya kerjain dah ya, meskipun orang nggak apa tuh orang nggak ikutin ya, gitu udah dapat nilai ya. Orang mati syahid tuh ya 100 mati syahid kerjain ya, baik dalam sholat, di luar sholat atau apa yang sunnah-sunnah Nabi kerjain gitu ya, kita hidupin kembali itu ya. Nah itu ya gitu. Nah terus ya berikutnya, mani bertada'a bid'atan dalalatnya, bid'ata dalalatan ya, siapa orang yang berbuat bid'ah dengan bid'ah dalalah nih gitu ya, la yardahullah wa rasuluh, yang Allah dan Rasulnya enggak redho ya, yang dolalah nih, ini dolalah ya, ya sayi'ah ya. Nah ya bukan ya apa ya yang bid'ah ya, bid'ah sayi'ah nih bukan bid'ah hasanah. La yardallahu wa rasuluh kana alaihi mislu asami man amila biha, maka dia itu mendapat ya dosa seperti orang yang mengerjakannya gitulah. Yanku suzalika min auzarin nasi syai'an, tidak sedikit pun dikurangi ya dosa-dosa dari orang itu katanya. Karena sallallahu alaihi wasallam ya yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, anna hadzal khaira khazainu ya gitu, kata Rasulullah sungguhnya kebaikan ini adalah merupakan satu gudang simpanan kebaikan ya, gudang simpanan ya. Walitil kal khazainu mafatihun ya, mafatihu, dan bagi gudang itu ada kuncinya gitu ya. Jadi kebaikan itu laksana gudang ya, setiap gudang itu ada kuncinya. Nah patuba li abdin, beruntunglah bagi si hamba, ja'alahullahu miftahan lil khair, yang Allah jadikan dia itu sebagai kunci kebaikan, artinya sebagai pembuka ya, sponsor ya dalam
kebaikan gitu ya. Jadi ya kebaikan itu laksana gudang ya. Nah, gudang itu ada kuncinya. Nah, kalau Allah jadikan kita nih sebagai hamba ya, beruntung orang yang Allah jadikan dia sebagai miftahan lil khair, sponsor dalam kebaikan ya. Hanya kalau ada kebaikan-kebaikan kita jangan ya ketinggalan gitu ya, biar kau bisa ya ada orang rencana untuk kebaikan buru-buru dah kita ya sponsor ya. Kenapa ya kita kerjain tuh orang ngikutin dapat pahala gitu ya. Nah ya jangan ditutup gitu ya tuh ya. Nah tuh ya, jadi tuba li abdin ja'alahullahu miftahan lil khair ya, mughlaqan lisyarri ya gitu, dan dia itu tertutup ya dalam apa, menutup dalam keburukan nih ya. Jadi jangan jadi sponsor kalau dalam keburukan. Nah, wa wailun lil abdi ja'alahullahu miftahan lisyarri mughlaqan lil khairi ya. Rugilah seorang hamba yang Allah jadikan dia sebagai sponsor dalam kejahatan ya, dalam kemaksiatan ya. Nah, tapi menutup dalam kebaikan ya. Hanya jangan jadi sponsor ya kemaksiatan. Ya, jadi kalau ada rencana untuk membuat suatu ya perbuatan maksiat, ya jangan buru-buru ikut. Ya, kalau perlu jangan ikut gitu ya. Kita jangan masuk dalam bilangan anggota situ, hampir lagi sponsor. Ya. Nah, gitu. Nah, kalau sponsor kebaikan, nah buru-buru kita ya gitu. Ada orang punya rencana bikin apa nih, nah ya kebaikan, wah iya bagus, ayo dah mulain gitu ya. Perlu modal dimodalin kan gitu ya, perlu apa nih, tenaga kerja, ayo gitu. Nah itu namanya sponsor dalam kebaikan gitu ya. Nah tapi kalau kemaksiatan ya jangan ya. Nah ya jangan buru-buru dah ya. Nah inilah ya, jadi orang yang jalanin nih suatu sunnah yang baik itu mendapatkan pahala ya. Nah ya kerjainlah ya sunnah-sunnah apa aja kita tunjukin ya di dalam sholat, yang kelihatan tuh menzohir sama orang lihat kita sunnah pakai ya, pakai sorban, pakai siwak, pakai ya. Nah ya yang kelihatan sunnah-sunnah tuh yang Rasulullah kerjain itu, nah itu kita pakai, orang ngikutin ya dapat kita nilai ya pahala segitu ya. Dulu saya ingat waktu musola yang depan jalan digusur tuh, jelasnya kejijilaan. Gua pindah kemari aja katanya, kenapa? Anak juga biar berjamaah. Iya. Ada dulu kan yang jamaah cuma 5 orang, 6 orang ke sana ke Manjunggelang tuh. Iya, nah iya jalan jauh kan? Kan kemudian berdiri musola tuh ya. Nah, musola kan bangunan kemudian dirubuhin tuh, diganti masjid sekarang. Iya. Pahalanya masih dapat nggak? Ya dapat dari awal, ya udah ada ya. Paling sekarang dikembangin Tuh namanya. kagak, nggak hilang. Itu sih perubahan ini nggak jadi masalah. Ya, bahkan bagus perubahan yang tadi nama. Iya, statusnya, kedudukannya yang tadinya musola sekarang jadi masjid. Itu lebih tinggi nilainya. Lebih banyak lagi. Ya iya, jamaahnya lebih banyak. Lagi juga nilainya lebih tinggi nilainya. Jadi orang-orang yang dulu begitu dapat pahalanya. Iya dapat, nggak hilang. Ya kecuali tuh kalau udah digusur dah tuh. Iya, masjidnya udah digusur, udah dirubuhin dah, dipakai gitu. Apalagi yang namanya wakaf begitu. Ini kalau wakaf orang itu jangan kita main buang-buang aja. Ya tujuan daripada nazir wakif itu kan untuk memelihara nih wakaf orang, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Itu tujuan wakif kan gitu. Ya tugasnya, kewajibannya gitu. Si nazir wakif tuh. Nah itu tujuannya jaga nih orang kasih wakaf. Nah ya wakafnya jangan sampai ya hilang. Ada juga jangan sampai ya, nah ya nganggur nggak dipakai. Hanya tujuan tuh ya si wakif itu cari ya gitu. Jadi kalau dia sebagai apa tuh ya, nah bekai di musola, di masjid, nah kalau jamaahnya kurang, apa nih mestinya yang perlu ini. Nah itu si nazir berpikir gitu supaya jamaahnya banyak ya, mungkin apanya yang kurang kan gitu. Nah itu gitu ya, itu tujuan daripada ya si si nazir gitu. Jadi jangan main buang-buang ya wakaf orang aja, jangan. Ya, itu dosa ya, wakaf orang gitu buang itu. Hanya bangunan tuh yang pada dibangun dirusakin gitu ya, gak ada kuenya apanya semua itu jangan dianggap nggak ada artinya. Itu ya wakaf orang kita dulu itu ya. Nah gitu ya, jangan main buang-buang. Kalau kita buang begitu kan udah nggak dipakai. Nah itu hatta yatruka kan sehingga ditinggalin. Kalau udah tinggalin kan udah berarti udah nggak dipakai lagi. Nah nggak ada pahala, dia habis. Ya putus. Ini kalau perlu kan jangan, hanya supaya
supaya apa tuh, supaya mantep begitu, supaya koin-koin tukaran yang banyak begitu kan, masjid renovasi apa semua, jangan dibuang begitu aja. Nah kalau perlu tuh kasih orang tukar gitu, artinya tuh orang bawa, tapi lu ganti dengan apa, umpama semen 1 sak atau pasir seapa gitu. Nah itu kan jadi nggak habis tuh, ya dari apa tuh wakif-wakif orang yang dulu kan gitu. Kalau kita main buang aja begitu, apalagi kasih wat nguruk apaan ada gitu, habis. Yang dipakai gitu. Itu kan barang-barang begitu kan seperti itu kan ya masih hanya tukarin ya, semen atau pasir lah itu bawa, tapi tukar apa, gantiin pakai semen atau pasir gitu yang dibutuhin gitu, supaya jadi langsung tuh gitu ya. Itu ini nazir tuh ya, si apa ya wakif, nah ini tanggung jawab ya, jangan main ya buang-buang aja gitu, apaan aja dah tuh kalau yang masih bermanfaat masih bisa, kecuali kalau yang nggak bermanfaat itu boleh ya, kayak kayu udah embuk gitu siapa yang mau kan. Itu sih namanya emang udah habis, dari barang wakafnya aja emang udah habis, karpet udah nggak bisa dipakai, itu emang dari barangnya udah habis, itu sih nggak apa-apa, udah salah ini gitu ya. Ini yang masih awet-awet kan ya, kita kan kayak masjid kan dibongkar ya apa kan gitu ya. Nah gitu kan, nah itu kan koin-koin ini kan masih, padahal nggak bongkar kan masih apa kan gitu ya. Nah ini supaya jangan hilang ya, tukarlah gitu ya, karena besar buat mereka nanti di sono satu apa tuh ya, satu batu kerikil aja tuh nilainya kan itu, orang pakai buat ibadat atau apa kan, dia punya dapat nilai pahala ini ya. Nah ya habis itu ya, babun majaa fi fadlil ilmi wal ulama'i wal muta'allimin ya. Ini bab ya menjelaskan tentang hadis yang datang tentang keutamaan ilmu, ulama dan yang pelajar nih. An Muawiyah qala, dari Muawiyah radhiyallahu an qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid dini wa innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u gitu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, may yuridillahu bihi khairan, siapa orang yang Allah kehendaki dia jadi orang yang baik, yufaqihuhu, maka Allah berikan dia paham fid dini, di dalam urusan agama ya. Jadi orang yang Allah jadikan dia nih menjadi orang baik, artinya dia apa tuh ya, Allah kasih dia punya kemauan untuk memahamin agama ya, untuk belajar gitu ya. Nah wa innama yakhshallah min ibadihil ulama'u, hanya saja yang takut kepada Allah dari hambanya Allah itu adalah para ulama. Jadi ulama itu adalah termasuk hamba Allah yang paling takut kepada Allah gitu ya, gitu ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, iza aradallahu bi abdan khairan faqahuhu fid dini wa alhamahu rusdahu. Dalam riwayat yang lain, apabila Allah kehendaki seorang hamba itu menjadi orang baik, maka Allah berikan paham kepada orang itu ya, fid dini, dalam urusan agama. Ini mau belajar tuh gitu. Wa alhamahu rusdahu, dan Allah ilhamin kepada orang itu petunjuknya ya. Allah berikan dia ya petunjuk tuh. Nah itu ya. Nah ini ya, ini hadis ya tentang keutamaan ilmu ya, ulama dan belajar tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, afdalul ibadati al-fiqhu wa afdaluddin al-war'u. Ya, Rasulullah SAW bersabda ya, seabdal-abdalnya ibadat itu adalah fikih, artinya belajar ilmu fikih itu ya. Tuh ya, ibadat yang paling afdal ya, kita belajar ilmu fikih ya, karena ilmu fikih ini ilmu yang memperbaiki dalam ibadah kita itu ya, ilmu fikih ya, karena dengan fikih itu kita tahu nanti ya ibadah kita tuh ya kurang sempurna apa sempurna ya gitu kan, batal apa enggak. Nah itu ya, nah itu kita pelajarin fikih ya, itu kan ya fikih ibadat. Nah terus fikih muamalat begitu juga ya, bagian muamalat ya, nanti dalam jual beli apa semua ini haram apa enggak. Nah itu ya, itu paling ya afdal tuh ibadat, kita pelajarin itu ya gitu ya. Ini berarti menunjukkan ya hadis orang yang belajar. Nah wa afdaluddin al-war'u, dan seabdal-abdalnya agama, artinya agama tuh yaitu warok. Ya, di dalam pandangan agama yang paling bagus itu adalah warok apik
Itu ya. Jadi meninggalkan daripada yang subhat. Ya, tarkus subhat. Nah, itu orang yang waro ya. Gitu ya. Gitu ya. Ada waro ya, meskipun di waro ada 4 tingkatannya, ada waro adil ya, wardo ya, solihin ya, wardo mutakin ya, ada waro ya, mukarabin gitu ya. Nah, ya. Nah, tapi ya, ini waro ya, ninggalkan daripada itu ya, subhat dah. Kalau subhat itu berarti waroknya orang soleh itu ya. Kalau warok adil itu memang udah wajib ya bagi kita semua, karena apa? Meninggalkan yang haram itu ya. Warok adil itu ya gitu. Nah, kalau warok solihin itu yang subhat tuh tinggalin. Nah, itu tuh namanya orang yang apik. Nah, kalau mau yang apa tuh ya, warok mutakin, yaitu meninggalkan malabak sabihi makhafatu ba'sun bihi, ninggalin yang enggak mengapa takut jadi ngapa-ngapa gitu ya, yang kerjaannya halal ya, makanan halal. Nah, ya kita enggak ya, ya enggak makan, enggak apa, karena tanpa takut jadi ya itu tuh ya. Nah, itu waroknya itu orang ya mutakin gitu ya. Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, padlul ilmi ya gitu ya, khairun min padlil ibadati, keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadat gitu ya. Hanya kita sembahyang, ibadat, zikir banyak ya. Nah, sekarang kita ngaji, belajar itu lebih baik gitu ya, karena dengan kita belajar itu bisa jadi meningkatkan ya ketakwaan kita ya, bisa jadi apa tuh ya, memperbaiki kan gitu ya ibadat kita tuh. Wa khairu dinikum ya alwaru, sebaik-baik agama kamu itu adalah wara. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qalilul ilmi khairun min kasiril ibadati ya, dalam riwayat yang lain, sedikit ilmu itu lebih baik daripada banyak ibadat. Ya gitu, kita ibadat ya, kita sholat, zikir apa semua ya, nggak ada ilmunya, lebih baik kita belajar ilmu ya. Itu kan dalam hadis yang sana kan ya, huduru majlis ilmin kan ya, hadir majlis ilmu 1 saat itu lebih baik daripada sholat 1000 tuh ya. Nah, itulah ya tuh nilainya ya. Jadi ilmu tuh ya, sedikit ilmu lebih baik dari banyak ibadat. Wa kafa bil mar'i fiqhan iza abadallah ya, cukuplah bagi seorang tuh itu paham ya dalam agama apabila dia itu ibadat kepada Allah ya. Jadi kalau kita ibadat pada Allah berarti itu orang menunjukkan dia paham dalam agama. Wa kafa bil mar'i jahlan, cukuplah orang itu bodoh iza a'jaba bi ra'yihi, apabila orang itu kagum dengan pendapatnya. Ya, jadi kalau kita kagum dengan pendapat kita, itu termasuk orang yang paling bodoh katanya. Gitu ya. Nah, kan ada orang yang membanggakan gitu. Gitu ya. Ya? Iya, ngelihat itu bahwa dia lebih dah ya dari orang lain gitu ya. Nah, itu termasuk orang yang ya bodoh gitu ya. Gitu. Ya, kan di Quran ada tuh apa ayatnya gitu. Ya ro'a ya gitu tuh gitu. Ya, ajab jinnya. Nah, ajabarayhi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang jalan ya, suatu jalan untuk menuntut ilmu ya, belajar cari ilmu, Allah mudahkan baginya itu jalan ya ke surga itu ya. Jadi kalau kita jalan keluar ya dari rumah nih untuk menuju ya nyari ilmu, itu Allah mudahkan buat jalan kita ke surga. Apa itu? Karena kita ya jalan ke apa, nyari ilmu itu adalah jalan kebaikan kan. Nah itu berarti satu jalan untuk menuju surga. Nah, nanti di akhirat ya kita dapat kemudahan kita di dalam ya hisaban kita kepada Allah tuh ya di akhirat tuh. Nah, Wama jatama'a qaumun fi baitin min buyutillahi azza wa jalla yatlu kitaballahi azza wa jalla wa yatadarasuna bainahum illa hafathumul malaikatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasiyatuhumur rahmatu zakarahumullahu fi man indahu ya. Tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah ya, min buyutillah ya, baik dari rumah Allah, masjid
azza wajal, yatluna kitaballah azza wajal, mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu, dan mereka mempelajarin tuh Al-Qur'an, ya, bukan sekedar baca aja, dipelajarin. Ya, gitu bainahum, antara mereka, illa hafathumul malaikatu, kecuali orang itu akan diliputi, ya, mereka kaum itu diliputi oleh malaikat, wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah turunin kepada mereka itu ketenangan, wa ghasiyatuhumur rahmah, dan Allah cucurkan, ya, kepadanya itu rahmat. Zakarahumullahu fi man indahu, Allah menyebut-nyebutnya mereka itu di hadapan, ya, para malaikat yang ada di sisinya tuh, ya. Tuh, ya, Allah banggain, ya, kalau kita kumpul di satu majlis, ya, kita, ya, baca Quran, kita belajar gitu. Nah, itu Allah, ya, banggain tuh, Allah sebut-sebut nama kita tuh, ya, di hadapan para malaikatnya tuh. Waman abata bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh, orang yang lelet, ya, batoa, ya, itu lambat, ya, lelet tuh di dalam amalnya, artinya kalau mau ibadat tuh males-malesan, itu lam yusri bihi nasabuh, tidak membuat cepat buat dia tuh melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yaitu keturunan, ya. Jadi, ya, orang yang malas di dunia, dia malas untuk ibadat, ya, gitu. Keturunannya tuh nggak bisa bikin dia itu cepat jalan tuh untuk hisaban, untuk lewatin jembatan Shiratul Mustaqim, ya. Kenapa? Dia nggak mau beramal, itu, ya. Karena di sono di akhirat kita nanti tergantung dari amal kita, ya. Jadi bukannya, ya, nah, keturunan, gitu, ya. Nah, turunannya Rasulullah tuh bilang kepada Siti Fatimah kan, ya Fatimah i'mali fa inni la ugni anki yaumal kiamah. Hai Fatimah, beramal kamu, saya nggak bisa jamin kamu nanti di hari kiamat tuh. Ya, anaknya sendiri. Ya, Rasulullah tuh nggak dibilang udah Fatimah, udah tenang aja, udah jangan apa nik, ya. Ntar abah yang urusin dulu. Iya, nggak gitu, enggak, ya, gitu, ya, nah gitu, ya. Gitu. Nah, kita kan banyak orang yang jaminan begitu. Mau menjamin aja masuk surga apa gitu. Nah, ya, bukan orang disuruh ibadat, ya banyak. Ada seorang lain, sahabat lagi datang, ya Rasulullah doain saya biar masuk surga. Iya, kata Rasulullah, saya doain. Tapi a'inni alayya bika 100 sujud. Kata Nabi, ya, kamu pengen saya doain masuk surga, saya doain. Tapi bantuin saya, ya, supaya banyak-banyakin sujud, dan saya bantuin sono. Nah, itu kan disuruh apa? Beramal kan? Iya, suruh banyakin sujudnya, sembahyang gitu, ya. Nggak, dia bilang cukup aja tuh, ya. Ini jangan ngandel, disuruh nggak ada tuh, ya, yang namanya nasab turunan gitu, ya. Nah, artinya jangan ngandel kita sini turunan gua, abak gua, engkong gua, ya, gitu, ya, kagak ada dah, ya. Di dunia boleh dah, gitu. Ini suno yauma yafirul mar'u, nah, ya, min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani gitu, ya. Sono nggak ada tuh, ya, main andal-andalan pakai itu nggak ada. Nah, ya, masing-masing diri tuh. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu annal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yasna'u wa annal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ar hatta khitana fil ma'i, gitu, ya. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya malaikat itu meletakkan di punya sayapnya litalibil ilmi, buat orang yang nyari ilmu, yang belajar. Karena apa? Ridho bima yasna'u, dia redho dengan apa yang, ya, diperbuat itu, ya, sama orang itu berbuat, dia redho, di punya sayapnya diinjak-injak gitu, ya. Kita jalan, ya, kalau kita jalan tuh nyari ke ilmu kemarin dari rumah, berarti kita jalan di atas sayap malaikat, ya, kagak kelihatan, ya, karena Allah nggak kasapin, ya, itu. Kalau Allah kasapin, ya, kita kelihatan tuh, ya, itu lewat di atas, ya, sayapnya. Itu malaikat redho tuh, sayapnya diinjak-injak gitu, ya. Nah, kenapa tuh, ya? Karena, ya, malaikat senang apa yang kita berbuat itu, ridho bima yasna'u tuh. Wa annal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ar, katanya sungguhnya orang yang alim itu memintain ampun buat dia tuh, orang yang alim, ya, man fis samawati wal ar, makhluk yang ada di langit dan di bumi,
hatal khitana, sehingga ikan pelmai yang ada di laut. Ya, ikan yang ada di laut ikut tuh mintain ampun buat orang yang belajar ilmu gitu ya. Tuh ya, ini ketinggian ya orang yang belajar ilmu nih gitu. Wa fadlul alim alal abid kafadlil qamar ala sairil kawakib. Keutamaan tuh orang alim dari seluruh orang yang tukang ibadat itu seperti ya bandingannya seperti bulan purnama dengan seluruh bintang-bintang tuh ya, jauh bedanya dah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu al ulama warasatul anbiya. Ya, Rasulullah bersabda, ulama itu adalah ahli waris nabi-nabi. Izil anbiya lam yurisu dinaron wala dirhaman, karena para anbiya itu tidak mewarisi ya dinar dan dirham, enggak meliputin harta. Wa innama warasul ilma, hanya saja tuh para anbiya itu mewariskan ilmu ya. Hanya kalau kita belajar, kita dapat ilmu, berarti kita dapat warisan dari nabi gitu ya. Masa nggak pengen ya kita dapat warisan dari orang tua kita aja, kita girang banget ya gitu ya. Nah apalagi ini dari nabi kan itu ya, ini bangga enak kita gitu ya. Nah pengenin tuh gitu ya. Nah tuh ya gitu. Paman akhazahu bihazzin wafirin. Siapa orang yang menerima tuh warisannya, ambil tuh warisannya, maka dia berarti menerima dengan suatu pemberian yang sangat besar, sangat banyak tuh gitu ya. Kita dapetin ilmu ya karena ya dapetin warisan dari Nabi, dari Rasulullah tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun ya wa talabuhu ibadatun ya wa muzakaratuhu tasbihun wal bahsu anhu jihadun wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqatun wa bazluhu li ahlihi qurbatun wa bihi yu'raful halalu minal harami. Rasulullah SAW bersabda nih, belajarlah kamu ilmu ya, belajar tuh ya, belajar ilmu. Kenapa? Fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun, karena belajarnya ilmu karena Allah Ta'ala termasuk orang yang khasyah, takut kepada Allah tuh ya. Nah wa talabahu ibadatun, nuntutnya nyarinya tuh ilmu termasuk ibadat ya. Jadi buat orang yang nyari ilmu tuh ya, itu dia di jalan, kita datang jalan itu satu jalan ibadah gitu ya. Nah gitu kan ya. Nah Imam Nawawi di dalam kitabnya itu termasuk thalabul ilmi ini min afdalil ibadat ya, ibadat yang paling afdal tuh ya. Imam Nawawi dalam kitabnya tuh bilang itu min afdalil ibadat. Nah juga wa afdali ma unfiqat, dan sepaling afdal apa yang dia infakkan ya. Duit kita kalau nyari ilmu pakai keluar duit apa semua ya, kita ongkos apa gitu, itu termasuk infak yang paling baik ya. Dalam hadis Nabi kata dirhamun anfaqtahu ya fi talabil ilmi khairun min ya khairun min alfi dirhamin fi sabilillah ya. 1 dirham tuh ya kayak kita 1000 dah ya, 1000 kita keluarin buat apa tuh, buat nyari ilmu, ongkos buat nyari ilmu itu lebih afdal 1000 kali dari untuk di jalan kebaikan ya gitu ya. Buat cari ilmu ya 1000 kita keluarin tuh duit buat ongkos itu ya, itu lebih baik daripada ya 1000 kali, artinya 1.000.000 dengan jalan kebaikan yang lain itu sabilillah tuh ya. Itu nilainya ya. Nah, ya kata Imam Nawawi min afdalil ma unfiqat, yaitu seabdal-abdalnya apa yang kamu infakkan tuh buat cari ilmu gitu ya. Nah hanya kita punya duit, anak kita mau sekolah mau ngapa keluarin ya, itu dapat pahala itu kan buat ngongkosin orang yang mau belajar gitu ya. Itu ya kita ongkosin buat belajar mau apa semua kasih gitu ya dan juga Allah bakal ganti apa ya kan gitu. Allah bakal ya berikan tuh ya talibul ilmi taqabbalallahu birizki ya, orang yang nuntut ilmu Allah jamin ya dipunya rezekinya gitu ya. Nah tuh ya, tuh tentang kebesaran tuh ya gitu. Nah tuh ya, jadi ya tolabuhu itu ibadah.
Wa muzakaratahu tasbihun, dia muzakaratu ilmu, ya, itu sama juga orang yang ahli ibadat bertasbih. Subhanallah subhanallah, dia lagi ngapalin ilmu nih, baca muzakarah ilmu. Wa bahasa anhu jihadun, sekarang dia membahas tuh tentang ilmu, ya gitu, umpama sama teman-temannya apa gitu, ya kalau di pondok di mana gitu, nah dibahas tuh nih kalimat ini jadi apa kedudukannya, mubtada apa khobar, mana khobarnya, mana mubtadanya, kabar apa, ini apa gitu ya. Nah itu dibahas namanya. Nah itu sama juga jihad fisabilillah tuh gitu. Nah ya, wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqatun, dan ngajarin kepada orang yang enggak tahu itu dapat pahala sedekah, ya, min afdali sedekah tuh, ya, sedekah yang paling afdal ayat ta'allama rajulul ilma summa yu'allimun nasal khaira, ya, dalam hadis yang lain gitu, ya, gitu, ya, apa tuh sedekah yang paling bagus itu adalah kita belajar ilmu kemudian kita belajarin orang lain tuh. Nah itu ya sedekah. Wa bazluhu li ahlihi kurbatun, ya, memberikannya, mencurahkannya tuh ilmu kepada ahlinya, ahli ilmu, ya, bukannya keluarga, maksudnya ahli ini ahli ilmu, artinya orang yang benar-benar butuh untuk ilmu, karena ilmu itu harus diberikan kepada orang yang ahlinya. Karena kalau ilmu kita berikan kepada bukan ahlinya, orang itu sama juga, ya, apa tuh, ya, anjing atau babi kita pakaiin kalung emas itu, ya, nggak cocok, ya. Nah gitu, ya, jadi kita berikan ilmu nih orang yang benar-benar, ya, ahlinya, artinya dia mau benar-benar mau belajar ilmu, kita ajarin, itu namanya kita curahkan, berikan gitu, ya. Kalau kita bukan berikan kepada orang yang, ya, ahlinya, nah itu sama juga meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya gitu, ya. Nah, kurbatun wa bihi yu'raful halalu minal harami, dengan ilmu itu bisa diketahui yang halal dari yang haram, ya. Jadi dengan ilmu ini kita bisa tahu tuh antara yang halal dan haram. Wa kana Sofyan bin Usal, ya, gitu, Murah al-Muradi yaqulu, dan adalah Sofyan bin Usal, ya, al-Muradi yaqulu, dia bilang, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjidi muttaqiun ala burdin lahu ahmara, ya. Nah kata si Sofyan nih bilang, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada di masjid nih, muttaqi, ya, gitu, ya, dia lagi sedang senderan itika, ya, gitu, senderan ala burdin lahu ahmar, ya, dipakai apa atas baju burdahnya tuh, ya, artinya baju apa gamisnya, ya. Nah itu yang warnanya merah. Pakul tuh saya bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, jitu atlubul ilma, ya Rasulullah, saya datang kepada engkau ya Rasulullah untuk belajar ilmu. Pakola, kata Nabi, marhaban, selamat datang, ya, bi talibil ilmi, dengan orang yang mencari ilmu. Inna talibal ilmi latahifahul malaikatu bi ajnihatiha yarkabu ba'duhum ba'da, sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu, ya, latahifahul malaikatu bi ajnihatiha, ya, malaikat itu meliputi dengan sayap-sayapnya, yarkabu ba'duhum ba'da, menaiki sebagian dengan sebagiannya, hatta yablughus sama dunya, sehingga sampai ke langit dunia, min mahabbatihim, karena cintanya tuh malaikat kepada mereka, lima yatlubu, apa yang, ya, ia cari, ya. Jadi kalau orang yang nyari ilmu, kata Nabi itu, malaikat tuh memberikan satu, ya, nah, apa tuh, ya, nah, liputan pada dia tuh, meliputi, nah itu dia, sehingga kita apa tuh naikin dia di atas tadi sayapnya tuh, ya, sampai nanti malaikat sebagian sampai ke langitnya tuh, dunia tuh gitu, ya. Nah gitu, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda lagi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, gitu, ya. Nah, ya, mencari ilmu itu hukumnya fardu ain, ya, gitu, ya, faridatun ini fardu ain ala kulli muslimin, bagi setiap muslim tuh, ya, setiap muslim berarti fardu ain, bukan fardu kifayah, ya. Jadi nyari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, artinya setiap muslim wajib, ya, cari ilmu, gitu, ya.
Nah, gitu ya. Nah, ada lagi hadis nanti wa muslimatin gitu ya. Laki dan perempuan, muslim laki perempuan. Nah, itu hadisnya kalau hadis yang sahihnya nih ya, kalau yang muslimatin tuh sahih li ghairi gitu ya. Nah, gitu. Ini sini Imam apa nih ya? Wahab nih bawain yang hadis sahihnya tuh ya. Nah, itu ya. Talibul ilmi itu ya gitu. Nah, ya gitu ya. Ya. Nah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi. Nah, ini dia tadi. Wa wadi'ul ilmi meletakkan ilmu bukan kepada ahlinya, ahli ilmu, kamu qallidil khanazir ya wal ya gitu wal jauhari wal lu'lu ya wal zahab. Nah, orang yang meletakkan ilmu artinya ngajarin tuh orang ilmu yang bukan ahlinya gitu ya. Itu sama seperti kita ngalungin tuh babi ya itu dengan permata ya al jauhar wal lu'lu ya wal zahab. Itu permata, lu'lu dan emas tuh. Ya, jadi kalau kita tuh berikan tuh ilmu bukan orang ahlinya, artinya bukan yang ya benar-benar tuh mau belajar gitu ya. Itu sama juga ya anjing atau babi kita kalungin emas mata. Itu artinya narok sesuatu yang enggak cocok ya, bukan pada tempatnya gitu ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, man jaa ajaluhu wa huwa yatlubul ilma laqiyallah wa lam yakun bainahu wa bainal anbiya illa ya darajatun nubuwah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang datang ajalnya sedangkan dia tuh lagi sedang mencari ilmu, laki Allah, maka dia itu akan berjumpa kepada Allah. Walam yakun bainahu wa bainal anbiya, enggak ada antara dia dan para nabi illa darajatul nubuwah, kecuali derajat kenabian ya. Jadi kalau kita mati dalam mencari ilmu ya berarti kita dalam mati syahid nih ya, karena derajatnya tuh ya gitu ma'an nabiyin wa syuhada'i wa sholihin gitu ya. Jadi enggak ada tuh derajat antara orang yang mati itu dalam thalibul ilmi dengan para nabi tuh ya, berarti banyak derajat ya, satu derajat tuh sama tingkatannya. Nah itu ya, tuh keutamaan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu sab'un yujzil lil abdi ajruha wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Rasulullah SAW ya bersabda, ada 7 macam yajri lil abdi yang berjalan ya, ini yang apa ya, sedekahun jariyah nih ya. Jadi ada 7 macam yang berjalan pada si hamba dipunya pahalanya, wa huwa fi qabrihi, sedangkan dia ada di kubur ya. Kita udah mati tapi pahalanya masih ngalir gitu ya. Ba'da mautihi apa tuh? Man alima ilman ya, yaitu pertama orang yang ya mengajarin, alama ilman, ngajarin ilmu ya, kita ajarin orang ilmu. Nah itu ya, terus tuh kita mati, nah, orang amalin tuh ya, nah itu dapat pahala tuh ya, pahalanya ngalir. Ini yang dikatakan sedekahun jariyah kuno ya. Nah itu ya dari ilmu ya. Nah tuh ya dapat pahala ngalir. Nah au ajra nahran, yang kedua ya, dia dapat tuh di dalam mati pahalanya masih dapat ngalir, yaitu mengalirkan air, artinya jalanin kali ya, artinya ngalirin air, kasih orang air gitu ya. Nah kayak sekarang lagi panas kan, orang nggak punya air, nih kada bagi gitu ya, kita punya tuh air, nah ya gitu ya. Nah itu dapat pahala tuh ya. Rasulullah tuh waktu zaman dulu kan suruh apa, Sayyidina Utsman tuh ya, nah kumur kan, beli kumur gitu, diwakafin yang gitu nya, ada satu dulu ada sumur tuh ya, yang dipakai gantian antara ya orang Yahudi dengan orang Islam. Akhirnya kan orang Islam merasa nggak enak gitu, nah gitu ya, ntar hari ini orang Yahudi, besok orang Islam itu pakai gantian, besok gitu lagi. Akhirnya Rasulullah suruh beli aja, bayarin tuh. Nah Sayyidina Utsman bayarin dah, diwakafin buat orang Islam ya, orang Yahudi nggak pakai lagi udah gitu ya. Nah itu termasuk pahala tuh ya, ngalirin air tuh ya gitu, orang-orang ya butuh air apa ya, kasih tuh lagi air berarti ya. iya wakaf air
Iya, ini jangan sumur wakaf dipakai, nggak boleh. Oh gitu. Iya, kalau ini kita bikin sumur, kita wakafin. Jangan sumur wakaf kita pakai. Lain. Iya, sumur wakaf kan yang di masjid tuh. Nah iya, itu kan di masjid kan sumur wakaf. Nggak boleh. Ya, kita pakai tuh. Ya, kan gitu ya. Apalagi buat cuci mobil. Iya, cuci mobil, nyuci motor. Kan gitu, nyiram puunan. Kan gitu, ngambil air dari masjid. Nggak boleh sumur wakaf itu. Nah bikin sumur kita wakafin. Ya, orang mau apaan kayak terserah gitu. Ya, nah itu yang begitu. Ya, nggak boleh kalau yang wakaf tuh. Ya, nah sekarang kita gali sumur, kita wakafin, bikin gali sumurnya, gitu, ya. Nah, ya, yang bagus, apalagi, ya, zaman sekarang kan orang, ya, butuh tuh air yang bersih, gitu, ya. Nah, tuh ya, gitu. Nah, gitu ya, au ajron nahran, au haparo bi'ron tuh ya, jadi ngalirin tuh solokan air kali, nah atau menggali sumur tuh, hapara bi'ron tuh sama. Au gharasa nahlan atau ditanam puunan tuh, ya nahlan puun korma, ya kita tanam puunan, kita wakafin, ya buat orang tuh, itu ya makan. Nah itu berarti kan, ya buat pahle tuh orang udah mati, pahlenya masih ngalir, ya kayak kakek dulu kita pada tuh kan di bawah tanam puun sama pun sawu kan udah ratusan tahun itu, kita buangin, ya itu buangin dipotongin. Nah itu kan ditanamin tuh udah tua, ya gitu. Dia nggak ngarepin gitu karena dia ngarepin buat anak cucunya. Kita kini kontrakan nggak laku dah. Gitu, udah dikasih tuh mengkong kita bikinin tuh ada pohon sawo, coba lu pelihara sekarang, ya laku gak masih? Laku, sawo mahal sekarang. Gitu, gitu tuh karena kontrakan dah yang mahal, yang cepetan, nggak laku dah kan. Ya, mau balikin lagi. Nah, buru-buru kita ya karena kita ngelihatnya yang ajilan ya gitu. Kita lihat yang ajilan nih, yang kelihatannya hasilnya sekarang. Gitu. Kalau kakek kita dulu nah yang ajilan ya buat belakang nanti sono gitu. Nah itulah ya masuk runukan ya wa amal jidaru pakana li gulamaini yatimaini wa kana abuhuma sholihah. Nah itu ya gitu kan kata Allah tuh kan gitu ya wa amal jidaru pakana li gulamaini ya ada tuh tembok ini itu milik dua anak yatim ini. Nah gitu ya kan gitu ya kalau nggak dilurusin nggak didandanin itu nanti pendeman yang ada di bawah tembok itu kelihatan. Ya, sedangkan dia masih kecil, nanti orang bisa pada ambilin. Nah, ini Nabi Khidir tuh ya, suruh ditatain tuh dia dilurusin, didandanin gitu. Ya, Nabi Musa nggak tahu tujuannya apa, bilang orangnya pelit-pelit minta upahin aja dah gitu. Ya, kan gitu ya. Nah, ya padahal begitu tuh. Nah, itu kakak abuhuma sholihah karena ya bapak kedua anak ini ya itu orang soleh. Artinya bapak di situ diterangin tuh itu 7 keturunan. Itu dari atas tuh dari abahnya kongnya sono yang ke-7. Itu yang punya tanaman di situ. Nah itulah ya kayak dulu kita engkong kita kan nanam pohon apa? Pohon sawo kan bukannya setahun 2 tahun itu. Ya, ratusan tahun. Itu ya. Mau lihat tuh kita ngalaminnya udah gede aja tuh. Ya udah gede, udah ada buahnya. Kan gitu, kita sering metikin tuh, ya itu, ya nggak jajan nyari buah apa? Iya, pijitin sawo, kan gitu, nggak jajan gitu, ya jajan kagak punya duit. Nah naik pun sawo, pijitin, ya kagak ada yang matang ditusukin, iya, ditusukin besok matang, kagak waranin, tandain, itu bonannya kita nggak pernah lihat yang segini kan? Yuk udah berapa ratus tahun, ya. Oh gitu turun-menurun itu. Nah, kita nggak sabaran. Nah, ganti dah gitu ya. Nah, beginilah ya. Gitu. Dah ya. Nah, tuh ya jadi gali tuh kuburan. Au rasa nahlan ya tanam pohon korma. Au bana masjidan atau bikin masjid wakaf tuh. Ya. Gitu ya. Kinasan. Au warasa mushafan atau mewariskan tuh ya mushaf artinya kita wakafin Quran. Gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang Quran udah kebanyakan. Ya. Itu kalau dulu kan jarang tuh. Ya, orang girang tuh, ya.
Itu kita kasih Quran ngapa kok sekarang udah ngambrak. Gitu ya, yang lainnya lagi dah gitu ya. Nah, itu ya. Nah, wala musapan au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi ya. Yang terakhir Nabi kata atau dia meninggalkan anak yang dapat mengistighfarkan dia itu sesudah matinya. Nah, ini yang waladun salehah salihun yad'ulah ya, anak yang soleh yang mendoain orang tuanya gitu ya. Nah di sini dibawain ada 7 macam, di sana kan ya ada 3 tuh ya, zaman tabnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin itu shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi ya waladun soleh yad'u lah gitu. Nah di sini ada 7 macam nih, bahkan masih ada nanti Imam Jalaluddin Asyuti ini masih banyak dah ya, masih lain lagi tuh, masih ada tambahan lagi masih ya. Yang penting kita mewakafkan, mewariskan tuh sesuatu yang ya awet gitu ya. Nah itu ya, wa kana Rasulullah sallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, makata sabamu ketasibun misla fadli ilmin yahdi sahibahu ila huda wa yaruddahu an radiin mastabhama dina ya wa mastaqama dinun dinu abdin ya wa mastaqama dinu abdin hatta yastaqima amaluhu gitu. Ya, Rasulullah SAW bersabda nih, tidaklah berusaha iktisab ya, berusaha muktasibun, orang yang berusaha seperti keutamaan ilmu ya. Jadi kalau kita usaha, kita mencari nih, berusaha itu suatu usaha yang paling bagus itu adalah ilmu ya gitu, misla fadlil ilmi itu. Nah apa tuh keutamaannya? Yahdi sahibahu ilal huda, karena dengan ilmu itu ya, yang punya ilmu itu bisa memberikan petunjuk gitu ya. Nah ya, kalau orang yang punya ilmu kan bisa memberikan petunjuk pada orang lain. Wa yaruddahu an radiin, dan juga bisa menolak dari sesuatu perbuatan yang jelek gitu, radi ya. Wa mastaqama dinu abdin, tidaklah lurus agama seseorang hatta yastaqi ma amaluhu ya, sehingga lurus dipunya amalnya ya. Jadi agama orang itu enggak akan lurus kalau amalnya tuh, kerjaannya itu lurus. Nah ya, kerjaannya lurus itu karena berdasarkan ilmu gitu ya. Wa kana Abu Dzar yaqulu, dan adalah Abu Dzar ya bilang, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda ya kepada saya Rasulullah sallam, la anta kedua fata'allama ayatan min kitabillahi azza wajal khairun laka min antusalliya mi'ata rak'atin. Kata Abu Dzar, Rasulullah SAW bilang kepada saya nih ya, sesungguhnya di pagi hari kamu belajar tuh 1 ayat dari kitab Allah azza wajal, dari Al-Quran, itu lebih baik bagi kamu dari kamu sholat 100 rakaat gitu ya. Kita pelajarin nih ya Al-Quran tuh ya, 1 ayat itu nilainya lebih tinggi daripada kita sembahyang 100 rakaat ya. Sembahyang 100 rakaat lama juga lah. Itu semenit aja udah 100 menit ya, sejam lebih ya. Nah, gitu ya. Oh ya. Nah ya, kalau duduk kan ini ngaji udah ya, taran tuh gitu ya. Nah gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wallahu wa aliman wa muta'alliman. Rasulullah SAW bersabda, dunia ini adalah mal'unatun, dunia ini adalah terlaknat ya. Allah bikin dunia ini ya, Allah nggak pernah liatin ya, nggak pernah tengok ya, teman dibikin doang, habis bikinin udah ya gitu ya. Sama juga orang apa tuh bikin suatu barang ya, nggak cakep, nggak bagus, lemparin aja udah, nggak pernah ya dilihat. Hanya Nabi kata kalau sekiranya dunia ini ada nilainya seberat sayap nyamuk ya, orang kafir nggak bakal dikasih minum seteguk air pun katanya. Gitu, karena nih dunia sama Allah tuh nggak ada artinya, Allah habis bikin udah lemparin aja ya. Seperti model yang gagal. Nah iya
Itu dah ya, mobil apa nih kita beli apa tuh ya, kita bikin apa tuh mama, kita bikin baju jahit ini ya, sama kita ya kagak cocok ngapa ngajain kan gitu, udah nggak liatnya udah empet ya, udah lemparin aja udah gitu ya, siapa yang ngambil kita nggak bakal nggak kesel kan. Nah dunia gitu juga, Allah udah bikin gitu, dia habis bikin udah lemparin, nggak ada nilainya, siapa yang ngambil silakan ambil kan gitu ya. Gitu kan, ya Nabi kata dunia darun liman la darolah, ya dunia ini adalah rumah buat orang yang nggak punya rumah, wa malun liman la malalahu, dan juga harta buat orang yang nggak punya harta gitu ya. Nah itu ya, nah itu ya Allah nggak pernah tuh ya, kalau kitanya ada nilai sedikit pun artinya tuh seberat sayap nyamuk, Allah nggak kasih minum seteguk air pun kepada orang kafir tuh ya. Ini di sini Nabi kata ad-dunya mal'unatun tuh, dunia mal'un, dilaknat sama Allah. Artinya tuh Allah nggak perhatiin. Nah mal'unun mafiha, dilaknat juga apa yang ada di dalam dunia ini. Ya kecuali yang nggak terlaknat siapa? Zikrullah. Ya orang-orang yang berzikir kepada Allah, wa ma wallahu, dan yang ya ada sekitarnya. Ya, jadi orang-orang yang duduk untuk berzikir pada Allah tuh di dunia ini nggak terlaknat, ya, artinya diperhatiin sama Allah tuh, gitu ya. Nah terus lagi yang nggak terlaknat siapa? Wa aliman wa muta'aliman, ya, pengajar dan yang belajar, ya, ang alim, ya, yang ngajar, dan muta'aliman yang belajar, ya, itu nggak terlaknat gitu, ya. Jadi di dunia dia dapat perhatian Allah gitu, ya. Nah itu ya. Wa kana Rasulullah sallam yaqulu la hasada illa pisnataini. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh kamu hasud. Ya, hasud nanti kepengenin, bukannya hasud ya tamani zawalun nikmah. Ya, gitu. Nah, itu enggak boleh. Ya, gitu. Ya. Jadi enggak boleh kamu hasud kecuali dua macam. Mana? Rajulun atahullahu mahlan fasallatahu ala halakatihi fil khairi. Gitu ya. Nah pertama tuh yang boleh kita kepengenin, hasud sini artinya kepengenin, yaitu pertama ada seorang yang Allah berikan kepada dia itu harta. Allah berikan tuh orang itu harta yang banyak. Fasallatahu ala halakatihi, maka Allah kasih kepada orang itu kemampuan untuk menghabiskan hartanya fil khairi, di dalam kebaikan. Itu, nah itu yang begitu boleh ya, kita kepengenin ada orang kaya ya, duitnya tuh ya dibuat impakin ya, dia dalam kebaikan-kebaikan ya, kayak dalam sahabat tuh ya, Sayyidina Utsman Abdurrahman bin Auf kan gitu ya, yang kaya-kaya tuh Allah kasih ya, Sayyidina Utsman ya, dikaya banyak duitnya. Nah itu ya, begitu tuh Nabi butuhkan buat mau perang, siap ya, keluarin. Itu berapa tuh Nabi butuhkan untuk apa tuh, untuk perang ya, kendaraannya apanya semua nyawanya itu Sayyidina Utsman siap ya. Nabi butuhkan 100 ya onta, 100 kuda, siapin gitu. Udah begitu semua persiapannya tuh ya, ya keperluan dalam peperangan itu disiapin ya. Kalau kayak panah dulu, panahnya ya dituin, siapin apa pakaiannya tuh apa semua siapin komplit, tinggal pakai aja. Jadi orang yang apa tuh ya mau ikut perang tinggal ambil tuh ya kuda. Nah kalau udah selesai tuh, kalau selamat itu nggak kayak dikumpulin ya buat besok lagi ya, taruh sunun, taruh buat besok lagi mau perang lagi, udah ada kagak, bawa pulang ambil, besok lain aja lagi ya, besok Nabi nggak perang lagi, beli aja semula. Oh ya kayak gitunya tuh ya, Sayyidina Utsman tuh duitnya banyak gitu ya. Nah ya, ini nggak pakai gitu. Kalau kita kan kita kumpulin dulu, ya, taruh sunun, ya kumpulin dah sunun. Ntar besok kan tinggal ambil lagi pakai, kan gitu. Kagak, dia ambil itu, ya. Tuh ya, tuh Allah kasih tuh dia kemampuan tuh ya, punya duit yang banyak, Allah kasih kemampuan untuk menghabiskan tuh hartanya dalam kebaikan. Nah yang kedua boleh kita pengenin rajulun atahullahul hikmata. Yang kedua yaitu orang yang Allah berikan padanya tuh hikmah, artinya ilmu. Wa huwa yaqdi biha ya wa yu'allimuha, maka dia itu Allah ya berikan kemampuan untuk ya melaksanakannya tuh ilmu itu dan untuk ngajarinnya. Nah ini ya seperti ini ya, boleh kita hasudin tuh, artinya kepengenin gitu ya. Wa kana Rasulullah sallam yaqulu masalu ma ya ma'asuni
masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama sali gaisin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun qabilatil ma'u wa anbatatil kallau wal usbul kasiru. Ya. Nah, ya Nabi bersabda, perumpamaan Allah mengutus pada saya nih, Allah utus saya ini, ya bihi, ya dengan yang Allah utus itu minal huda dari petunjuk tuh, wal ilmi dan ilmu kama sali qaisin. Itu perumpamaan seperti hujan. Asaba ardon, air hujan itu menyirami bumi. Maka natminha, maka yang ada di bumi itu ta'ifatun, itu sebagian kelompok qabilatil ma, ada yang bumi itu nerima air, nyerap ya, begitu siram air nyerap tuh tanahnya gitu ya. Nah, waan batatil kila, dan juga menumbuhin ya rumput-rumput tuh gitu. Wal usba, ya kila tuh artinya tanaman-tanaman kecil lah ya, wal usbu rumput al kasir. Jadi begitu tuh air hujan turun nyerap ke bumi, buminya nih yang bisa nerima air kan. Nah begitu nerima air, nah tumbuh tuh ya, nah, tumbuhan dan ya, nah, rumput-rumput. Nah wakana minha ajadibu, ada juga diantaranya tuh ya tanahnya itu ya, buminya itu keras ya gitu, batu-batuan gitu ya. Nah ya ajadib amasakatil ma, ya yang mencegah air. Nah, pana Allahu bihan nasu, ya maka Allah berikan dengan itu manusia tuh pasaribu minha, maka mereka itu bisa minum di situ. Jadi ada tanah yang nyerap air, nanti tumbuh-tumbuhan. Nah, ada juga tanah yang enggak nyerap, ya gitu air, tapi dia ada batu di sono. Nah, airnya tuh masuk ke batu. Nah, itu dari batu nanti mengeluarin air di mata air. Nah kan air tuh jadi kayak sumur kan gitu kan. Nah gitu, dia kan nggak numbuhin puunan tuh, nggak tumbuh puunan, nggak tumbuh rumput ya. Nah kayak di gunung-gunung kan gitu kan ya, rumput kan nggak ada tuh gitu. Nah tapi air kan, nah keluar airnya tuh ya. Nah itu ya, jadi kita bisa minum dari situ katanya Syaribu minha wasaqau wazara'u ya, untuk tanaman. Wa asabata ibatun ukhra, kemudian disiramin lagi satu kelompok yang lain minha dari hujan itu. Innama hiyaki anu ya la tumsiku ma'an wala tanbutu kalla ya gitu. Nah itu adalah ya satu kelompok lagi itu tanah, ada tanah itu yang keras, la tumsiku ma'an, enggak bisa nahan air, wala tunbitu kalla, enggak numbuhin rumput. Wadzalika misluman faqaha fi dinillahi ta'ala wa nafa'ahu ma ba'asani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Itulah perumpamaan orang yang Allah berikan paham kepada dia tuh dalam urusan agama dan dia menempaatin, maka Allah ya, maka dia itu ma ba'asani Allahu ya, ma ba'asani Allahu bihi, apa yang Allah utus padanya, fa'alima wa 'allama, maka dia dapat tahu tuh ilmu, dibelajar dan dia ngajarin. Itu ya tuh yang contoh ya tanah yang nyerap air tuh. Tanah yang nyerap air kan bisa memberikan manfaat kan. Dulu ada rumputan apa gitu, orang bisa ya yang nahan gitu. Nah gitu ya gitu. Wa mislu man lam yarfa wizalika, dan seumpama yang tidak bisa naik yang demikian itu roksan sama sekali, artinya nggak berikan manfaat sama sekali. Walam yuqbil hudallahi, dan tidak menerima petunjuk Allah ya, allazi ursilat bihi, yang diutus padanya tuh. Nah itu seperti tanah tadi ya, yang nggak bisa nanam apa tuh tumbuhin puunan, nggak juga apa tuh ya nahan keluarin air tuh gitu ya. Nah itu ya perumpamaan gitu ya, orang yang Allah nggak apa tuh berikan dia tuh kemampuan untuk ya mendapatkan ilmu tuh gitu ya. Nah gitu ya. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, innama yulhaqul mu'minu min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi alima ya gitu allama ilmahu wa nasarahu wa waladun salihun
ya tarokahu aw sadaqatun akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talqiquhu wa'da mautihi. Misalnya Rasulullah SAW bersabda ini, innama yalhaqul mu'minu min amalihi, hanya saja yang bisa diterima tuh, yang dapat berhubungan ya kepada orang mukmin dari amalnya dan kebaikannya sesudah dia mati. Ya, jadi kita mati ini, orang mukmin mati, nah itu nanti kita masih bisa ya berhubungan atau menerima daripada ya pahala amal kita nih, gitu ya. Nah, ya min amali wa hasanatihi itu ba'da mautihi apa tuh? Ya, ilmun allamahu. Ya, pertama ilmu yang diajarin orang lain, wa nasarahu dan disebarinnya. Nah, yang kedua wa waladun sholihun tarokahu, dan dia meninggalkan anak yang soleh, ya. Nah, atau juga aw sadaqatun akhrajaha, atau sedekah yang dikeluarkannya min malihi dari harta dia, fi sihhatihi baik waktu sehatnya, wa hayatihi waktu hidupnya, talhaquhu mim ba'di mautihi, dia bakal menjumpainya, bakal ketemu sesudah dia mati. Jadi kalau dia udah mati, nanti tuh harta yang dikeluarin tuh, nih yang disedekatin jariah ya. Nah, itu dia bakal nanti ketemuin di sana gitu ya. Jadi waladun soleh yad'ulan didapat tuh. Nah ya. Nah, kemudian ilmu yang diajarin gitu ya. Nah, itu ya hasanat itu. Ya. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda lagi, iza abghadal muslimuna ulama'ahum wa azharu imarata aswaqihim wa ta'allabu ala jam'id dawari darahimi ramahumullahu bi arba'i hisalin. Ya, Rasulullah SAW bersabda, apabila ya orang-orang muslim benci kepada ulama, ya, jadi kalau kita nih orang mukmin, orang muslim udah benci kepada ulama, ya, gitu ya. Nah, wa azharu imarata aswaqihim, yang mereka ya nampakkan itu meramaikan pasar-pasar mereka, ya, artinya pasar tuh yang mereka imarahkan, hidupin itu ya. Ulama tuh pengajian apa ya mereka tinggalin ya gitu. Nah, wa ta'allabu ala jam'id darahima, ya, wa ala jam'id darahimi wa ya, dan mereka itu ya ta'allabu itu tajam mau mengumpulin atas menghimpun harta. Jadi mereka tuh ya tajam mau, artinya berusaha untuk ngumpulin harta. Nah, wa ma ya ramahumullahu bi arba'i khisalin, Allah bakal ya berikan kepada mereka tuh 4 macam. Jadi kalau kita nih udah benci kepada ulama, ya, yang kita perhatiin tuh pasar ngumpulin duit, itu Allah bakal kirimin nih 4 macam. Nih udah ada melon sama kita nih, ya. Apa tuh? Ya, pertama al-qahdu minaz zaman. Allah jadikan tuh selalu peceklik ya, kemarau ya setiap masa gitu ya. Tuh ya, karena kita benci sama ulama ya. Nah, Allah kasih tuh setiap masa tuh ya dapat kemarau gitu ya. Qahtun. Nah, terus yang kedua waljur minas sultan. Ya, Allah kasih tuh ya pemimpinnya itu ya orang yang zalim. Ya, yang mikirin kepentingan dirinya aja. Ya, itu ya, yang zalim tujur. Nah, wal khiyanatu min wulatil hukam. Allah jadikan dia itu khianat dari pemimpin-pemimpin hukum. Ya, gitu. Hah? Iya, pemimpin pegang hukum. Penegak hukum, ya. Jadi penegak hukum itu Allah kasih dia khianat. Itu, ya. Gitu, orang-orang nggak dikasih korupsi, dia yang korupsi. Hah? Iya, kan gitu. Ya, orang-orang nggak dikasih korupsi, yang korupsi ditangkepin, dia yang kumpulin. Kan gitu, ya. Kan gitu kan. Itu namanya itu kan hukamnya tuh, ya. Nah, ya, khianat, ya. Ya kalau ya yang korupsi itu duitnya diambilin dulu, ya kita rakyat udah makmur lah. Berapa miliar berapa itu kan,
gitu. Tapi begitu orangnya ditangkap duitnya sekian miliar, dia apa? Ya, di korupsi, orangnya ditangkap duitnya kemana? Ya, habis aja, cuman pindah tangan aja. Ya, kan udah ribuan. Ya, bukannya ya baru seorang dua orang, udah ribuan. Ya, dari tahun berapa tuh yang ada KPK ya? Diumumin aja tuh si Ano ditangkap, korupsinya sekian. Duitnya kemana sih? Tetap aja lu nggak punya duit juga. Ya listrik mahal, pajak naik, semua naik, bensin. Nah itu duit gimana? Makanya pilih Anies kan? Makanya pilih Anies. Gitu, ya, kan gitu. Nah coba tuh kalau gitu kan, ya mestinya kan, ya, kan banyak banget itu, ya. Nah, ya, gitu. Nah, ngapa? Iya. Nggak ngerasain? Iya. Nah inilah, ya. Yang ada nih kan, ada sih semua tuh. Ya. Perlu perubahan. Wah iya. Iya. Masih mau diam begitu aja. Masih kalau diam begini aja nggak ada. Iya, perlu perubahan. Itu. Ngerti. Kalau ngambil Anies. Gitu ya. Nah, terus tuh 3 tuh ya. Alokasi tuh ya kokdun, jur, sultannya, zalim, pemerintahannya, khianat, ya para hukam menegak hukum, ya khianat. Nah terus lagi wasulatun minal adu, yaitu serangan dari musuh, gitu. Nah diserang dah kita sekarang ekonomi, ya seranglah ekonomi kita kan. Nah Tanabang tutup, nah ya Nawang kan. Nawang sepi kan, Nabang, Cipulir, ya, di negara, lodok kuno pada habis tuh, ya dimerekin dijual, disewain, dilakin, ya. Nah itu gimana tuh? Kan itu diserang namanya musuh, ya, ya iya, serang musuh gitu. Nah kalau Palestina sih diserang udah langsung gubrak, ya ada habis. Nah kalau kita ekonominya, iya, lebih bahaya lagi. Itu ya itu dulu zaman Jepang orang ya sekolah silakan, kamu sekolah yang tinggi silakan, tapi orang dikasih lapar lo rasain ya, ekonominya dicekek ke Jepang ya itu nya nggak ada orang sekolah, nyonya orang banyak pada mati ya di jalanan ada gitu ya, mati aja ya, pada geletak tuh mayit ya ada gitu ya. Kemarin kita udah tuh mayit ada geletak gitu ya, karena yang Covid kan. Iya udah begitu. Nah sekarang tinggal ekonominya nih gitu ya. Ini ekonominya habis Covid tuh udah pada mati begitu. Nah ekonominya sekarang diserang lagi. Nah gitu ya. Nah lihat tuh sekarang pasaran gitu ya. Ini lu dah gitu. Ini kita lebih perangnya lebih dahsyat lagi karena perangnya nggak kelihatan. Kan gitu ya, ekonomi gitu ya. Nah inilah ya, karena ada kesalahan kita orang muslim balik gitu ya. Nah ya, ini kembalilah gitu pada Allah dah ya. Biar Allah kembalikan lagi, bangkitin lagi ya, ngalin lagi dari dulu gitu ya. Nah ya, padahal ya suatu satu nikmat yang Allah udah kasih tuh buat kita tuh ya, perekonomian bagus, jalannya apa gitu. Nah ini ya diambil orang lain gitu ya. Nah ya, nah tuh ya, jadi wasulatun minal adu, sulah tuh artinya serangan ya gitu ya, dikuasain oleh musuh. Nah ya, nah gitu nih gitu ya. Nah, wakana Rasulullah SAW yaqulu ulama uhazil ummah rajulani. Rasulullah SAW bersabda nih, ulama pada masa umat saya ini ada 2. Rajulun atahullahu ilman fabazalahu linnasi walam ya'khuz alaihi toma'an walam yastari bihi zamanan fazalika yastaghfiru lahu khitanul bahri wa dawabul barri wa tayri fi jawis samai.
Ya, ulama nih umatku ada dua macam. Pertama, orang yang Allah berikan ilmu, maka dia curahkan tuh ilmunya kepada orang lain. Walam yakhuz alaihi, dan dia nggak menerima sesuatu pemberian. Tomaan, ya, ini karena mengharapkan. Jadi dia nyebarkan ilmu, dia nggak mengharapkan suatu pemberian dari orang lain tuh, ya, yang diajarin. Walam yastariwi samanan, dan dia nggak jual belikan tuh, ya, ilmunya gitu, ya. Nah, samanan. Nah, ulama yang seperti ini, orang yang seperti ini, fadzalika tastaghfiru lahu khitanul bahri. Orang yang seperti ini memintakan ampun bagi orang itu oleh ikan-ikan yang ada di laut, wadawabul bahri, dan binatang-binatang, ya, yang ada di fil bahri, ya, di daratan, watair, dan juga burung fil jawis, sama yang ada di udara, ya. Nah, jadi orang yang menyebarkan ilmu tuh, ya, dia tuh memberikan tuh, ngajarin pada orang, dia nggak mengharapkan pemberian, ya, dia dibayar, dia apa kan gitu. Juga dia nggak menjual belikan tuh ilmunya, gitu, ya. Nah, gitu, ya. Nah, yang begitu dapat, ya, itu dimintain ampun oleh ikan, ya, binatang darat, dan, ya, burung tuh katanya. Nah, yang kedua, warajulun atahullahu ilman, ya, seorang lagi yang Allah berikan dia ilmu, fabakhila bihi, maka dia pelit dengan ilmunya, ya, nggak ngajarin tuh an ibadillah, kepada hamba Allah, dia pelit. Wa akhadha alaihi tamaan, dia mau ajarin kalau dia diberikan sesuatu, ya, karena mengharapkan tuh, ya, mengharapkan diberikan sesuatu, ya, gua ajarin lo, tapi lo harus bayar kean gitu, ya, tomaan tuh. Wasyara, ya, bihi samanan, dan dia jual belikan, ya, harus bayar sekian gitu kan. Nah, fadzalika yuljimu yaumal qiyamati bilijamin min narin, maka orang yang seperti itu dia bakal lijam tuh, ya, lijam tuh artinya disuruh gigit besi, ya, mulutnya tuh gigit besi di hari kiamat dengan besi yang dari api neraka. Wa yunadi munadin, ada suara yang memanggilnya, hadzallazi atahullahu ilman, inilah orang yang Allah berikan ilmu kepadanya, fabakhila bihi, maka dia pelit tuh dengan ilmunya, an ibadillah, kepada hamba Allah. Wa akhadha alaihi tamaan, dia menerima sesuatu, ya, dengan harapan, ya, mengharapkan diberikan sesuatu, wastarawihi samanan, dan dia jual belikan tuh ilmunya. Wa kadzalika hatta yafrugha minal hisabi, begitulah seterusnya sehingga dia selesai dari hisaban tuh. Nanti di hari kiamat tuh begitu dia Allah seksa dia, ya, suruh gigit besi dari api neraka tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu masalul ulama'i fil ardi kamasalin nujumi, ya, perumpamaan ulama di bumi ini seperti bintang, ya, yang ada di langit, yahdi biha fi zulumatil barri wal bahri, dapat memberikan petunjuk dalam kegelapan darat dan laut. Faizan tomasatin nujumu, apabila, ya, bintang-bintang itu, ya, buram, ya, ausaka, atau meragukan, ayyudillal, ya, hudat, ya, maka dia itu akan menyesatkan petunjuk, ya. Jadi, ya, ulama ini di bumi sama seperti bintang di langit, itu dapat menerangkan di laut dan di bumi. Apabila bintangnya tuh, ya, urem, ya, nggak kelihatan tuh tomasat tuh, ya, nah, itu bintang itu, atau juga meragukan, maka bisa memberikan menyesatkan petunjuk, gitu, ya. Jadi perlu, ya, gitu, yang jelas, yang terang, gitu, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum, ya, Rasulullah SAW bersabda, keutamaan orang alim, ya, atas orang yang abid itu seperti keutamaan saya dengan orang yang paling rendah dari kamu nih sahabat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda lagi, yaqulullahu azza wajal, Allah berfirman, ya, lil ulama yaumal qiyamati, bagi ulama di hari kiamat, iza qa'ada ala kursiyi, apabila dia duduk di atas kursinya,
ya lipasli ibadihi untuk ya memberesin tuh ya masalah ya hambanya. Ya, Allah duduk di atas kursinya untuk mengurusin daya mifasli itu untuk ya merapikan hambanya datu ya. Ini lam aj'al ilmi ya gitu. Sungguhnya saya tidak jadikan ilmu saya wa hilmi dan kehiliman saya fikum pada kamu illa wa ana uridu kecuali saya menginginkan an aghfira lakum untuk mengampunin kamu ala maka nafikun atas apa yang ada ya dosa yang ada pada kamu wala ubali dan saya tidak memperdulikannya tuh ya dosa apa yang kamu perbuat gitu ya. Jadi dalam hadis ini ya Allah berfirman tuh bilang bagi ulama nanti di hari kiamat itu ya apabila Allah sudah duduk di atas kursinya nih untuk faslil ya hisam nih ya untuk menyelesaikan ya masalah-masalah hamba. Nah itu nanti Allah bilang kepada ya ulama itu saya berikan tuh kepada kamu ilmu ya dan kesabaran saya pada kamu kecuali saya ingin mengampunin dosa kamu apa yang ada pada kamu dosanya wala ubali dan saya tidak ya pedulikan artinya dosa apapun yang kamu ya kerjakan itu saya ampunin. Wafi riwayatin dalam riwayat yang lain ya ba'asullahul ibad yaumal qiyamah Allah bangkitkan tuh seorang hamba di hari kiamat summa yumayyizul ulama kemudian Allah pisahin yang namanya ulama ya nanti Allah bangkitkan kita tuh dari kubur semua orang pada bangkit nah tapi ulama nanti dipisahin gitu ya nah gitu ya nah itu ya yumayyizul tuh ya ulama gitu nah Fayaqulu maka Allah berfirman nih ya maksaral ulama hei sekalian para ulama inni lam ada ilmi fikum saya tidak taruhkan ilmu kepada kamu li'u'adzibakum untuk saya seksa kamu katanya izhabu faqad ghafartu lakum pergilah kamu sungguhnya saya telah ampunin dosa-dosa kamu. Nah ya, ini keutamaan ulama nih. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu dan adalah Rasulullah SAW bersabda, yuja'u bil alimi wal abid. Nanti di hari kiamat ya Allah datengin tuh orang alim dengan orang si abid yang tukang ibadat. Fayuqalu lil abid maka Allah bilang kepada yang tukang ibadat, udkhulil jannah. Ya, masuklah kamu ke surga. Ya tukang ibadat suruh dah ya kamu tukang ibadat masuk ke surga. Nah wa yuqalu lil alim dan Allah bilang kepada orang alim keep diam dulu kamu sini jangan masuk ke surga hatta tasfa'ulin nas sehingga kamu memberikan syafaat kepada orang lain wima ahsan adabahum ya dengan apa yang ya nah kamu apa tuh dia itu berbuat apa bagus adab wima ahsan adabahum dengan apa yang kamu berbuat baik ya adab kepada mereka ya artinya jadi kalau para ulama orang yang abid dulu suruh masuk duluan ke surga nah ulama belakangan suruh syafaatin ya itu ya orang-orang yang ya berbuat baik tuh ya adabnya yang husnul adab kepada mereka pada ulama tuh nah itu ya jadi ulama nanti punya ya syafaat ya untuk menolong ya para ya murid-muridnya para ulama ya hanya kita selalu wasilah lah ya kepada ulama-ulama kita nih ya yang ada tuh ya nah supaya kita dapat syafaat dari mereka gitu ya nanti kita ditolongin ya kekurangan-kekurangan ya ada kesalahan-kesalahan kita dalam ibadat apa semua nah nanti tuh para ulama lah ya yang apa tuh yang beresin kita dibantuin kan ya yang namanya syafaat itu kan thalabul khair ya nah ya minta kebaikan dari ya Allah tuh buat orang lain nanti para ulama-ulamanya para ulama para masyaikh ya nanti di hari kiamat itu mempunyai Allah kasih punya syafaat ya nanti kepada orang-orang yang dia mau berikan syafaat tuh yang berbuat ya husnul adab ya kepada para ulama-ulama ya pada masyaikh gitu ya nah itulah ya gitu nah
Nah, ya yuqalu li ayqib ya. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu faqihun wahidun asaddu ala syayatin min alfi abidin. Kata Rasulullah SAW nih, satu orang pakih, satu orang alim nih itu lebih berat kepada setan, bagi setan dari 1000 orang ahli ibadat. Ya, orang alim satu, orang ahli ibadat 1000, itu beratan ya, godainnya susahan orang alim yang satu daripada yang 1000 gitu ya. Gitu orang abid ya, ada 1000 orang, itu buat setan gampang dah ya, gitu ya, untuk ya jerumusin, untuk nyesetin. Nah, tapi kalau orang alim ya, nah itu sulit buat setan tuh ya. Itu ya, dalam hadis lagi yang lain kan Rasulullah pernah lagi ya mau datang ke masjid, lihat ada setan mundar-mandir ya, gitu ya, mau masuk ke masjid nggak jadi, pulang lagi nggak jadi. Nah, Nabi panggil, ngapa kamu kok nggak jadi masuk ya? Kata setan, saya mau godain sama orang yang lagi sembahyang tuh, tapi saya takut sama yang lagi tidur gitu. Nabi kata, ngapa takut sama yang tidur, yang sembahyang mesti takut gitu. Kata setan, yang tidur orang alim ya, yang sembahyang orang jahil, yang abid. Kayak kalau saya godain nih ya, yang lagi sembahyang, saya takut yang yang alim bangun, dibangun diajarin, nah, gagal saya gitu tuh ya. Nah, itulah yang Nabi keluarin hadis, naumul alim khairun min ibadatil jahil, kan gitu ya. Nah, tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadatnya orang jahil gitu ya. Nah, itu ya gitu tuh. Jadi satu orang alim tuh itu lebih berat bagi setan dari 1000 abid. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu al ilmu ilmani. Rasulullah bilang ilmu itu ada 2 macam. Ilmun fil qalbi, fazalikal ilmun nafi. Pertama yaitu ilmu yang ada di hati. Ya, ini disebut itulah ilmu yang bermanfaat. Ya, artinya ilmu yang di hati itu ilmu yang kita bisa ngamalin. Wa ilmun ala lisan, dan yang kedua ilmu yang ada di lisan. Ya, teman ngomong doangan. Ya, nggak bisa kerja. Kalau tadi tuh yang di hati bisa kerja, nggak bisa ngomong. Kan gitu. Hanya banyak kan para ulama-ulama kan nggak bisa ngomong apa ya, nggak bisa. Tapi kerjanya, ibadatnya, nah kuat-kuat gitu. Nah kebalikannya nih, ada ilmu lisan, bisa ngomong gitu ya. Nah itu tapi dia nggak bisa kerja. Nah itu fadzalika hujjatullah ala bani Adam, itulah nanti hujahnya Allah kepada manusia tuh ya. Nah ya, jadi buat muhasomah ya, buat tadi pertengkaran tuh dia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan Rasulullah SAW bersabda lagi, inna minal ilmi kahayatil maknuni. Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya ada sebagian ilmu itu seperti mutiara yang tertutup tuh ya. Gitu. Jadi ada ilmu tuh yang seperti mutiara yang tertutup, la ya'lamuhu illal ulama'u billahi ta'ala, tidak ada yang ketahui kecuali ulama billahi ta'ala. Fa iza nataqa bihi, apabila mereka tuh bicara tuh ya, nah dengan ilmu itu la yunkiruhu ya, tidak ada tuh ya yang mengingkarin tuh ya kata-katanya itu illa ahlul ghirrati billahi azza wajal, kecuali orang yang ragu terhadap Allah azza wajal. Nah inilah ya yang Nabi katakan ilmu itu ada kal maknun ya, seperti mutiara yang tertutup itu ya. Itulah bagi ulama-ulama ya, yang ahli-ahli yang Allah ajarin, ahli hikmah tuh ya, asrar-asrar kepada mereka ya, nggak kelihatan, kita nggak tahu siapa itu sebenarnya dia. Nah tapi kalau begitu dia bicara, nah baru kelihatan lah ya. Nah tuh orang-orang ahli ilmu nanti baru tahu, wah inilah ya ulama benar ya. Nah yang mengingkarin tuh orang-orang yang ragu terhadap Allah, yang nggak percaya kepada wali, nggak percaya kepada ya kado karamat yang Allah berikan, ada itu. Nah yang begitulah dia tuh yang nggak gitu ya, ya kan gitu. Nah dia nggak gitu anak gua ya, dilihat tuh orang-orang yang begitu nggak percaya dia gitu ya, bahwa dia punya ya ilmu yang Allah ajarin, ilmu hikmah gitu ya. Yuk til hikmah tamayasa gitu kan, Allah kata
ya Allah berikan tuh hikmah itu mayasa orang yang Allah kehendaki ya wa mayyuk tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang Allah berikan dia hikmah itu berarti dia Allah berikan kepadanya tuh kebaikan yang banyak ya. Hikmah di sini artinya Allah kasih dia asrar. Jadi ya, ilmu macam-macam rahasia-rahasia Allah tuh yang orang nggak bisa tahu gitu, dia tahu gitu. Nah nanti yang tahu tuh dia begitu ya ulama-ulama Allah lagi tuh yang tahu gitu. Hanya yang dikatakan layak lamul wali ilal wali, nggak ada yang tahu tuh seorang wali kecuali para wali-wali lagi gitu. Karena dia tuh nanti begitu dia ngomong, nah ya ulama wali ini tahu oh ya berarti ini kelihatan tuh ya asrarnya begitu. Nahnya kalau orang-orang yang macam ya kayak kita kan nggak ngerti tuh ya, nah gitu ya kita anggap biasa-biasa aja gitu ya. Ini karena ya tertutup orang yang begitu ya. Nah ya Allah nggak bukain gitu ya, karena ya sampai lagi di zaman kita sekarang tuh para aulia-aulianya begitu bukannya nggak ada banyak, cuman ya. Nah Allah tutupin karena kalau Allah nampakin Allah kasih jelasin begitu ya kita bakal kebingungan gitu ya, saking indahnya saking cakepnya nah bingung kita nanti gitu ya Allah tutupin ya ulama-ulama seperti itu gitu ya. Itu pasti ada, masih ada, tetap Allah ada tuh ya setiap ya zaman tuh ya sampai hari kiamat nggak bakal habis gitu orang-orang seperti itu katanya tuh. Nah bisa tuh ya babun majaa fi fadli sama il hadis wa ta'limihi wa nasihi wa fadli mujalasatil ulama ya sampai sini lah ya gitu ya. Faslun babun wallahu a'lam.